Terus bagaimana hubungan dengan anak Ya. saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersama dengan Ya. wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif Ekonomi Islam. Alhamdulillah. Program ini diasuh oleh Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala dan setiap Jumat pukul 5 sore sampai menjelang maghrib insyaallah begitu. Dan terima kasih kepada yang setia merelay acara ini, yaitu anggota radio yang tergabung dalam ARTVisi, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Barakallahu fikum. Terima kasih atas relaynya ya, kesediaan relaynya, dan bersabar atas selalu menantikan program kami untuk merelay dan mensiarkan dakwah ini. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah, dan kami masih ada satu ajakan lagi bagi pemirsa, yaitu bagi pemirsa yang selalu setia menyaksikan acara live interaktif, acara program-program serial di Fatwa TV, kami mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV, begitu, melalui rekening aktif yang ada di layar kita ini saat ini. Barakallahu fikum, semoga dapat dieksekusi, dilakukan. Barakallahu fikum. Terima kasih atas bantuannya. Dan tidak berpanjang lebar, sekarang kita sapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi Tarmizi. Barakallahu fikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah. Lamun ndak basuh Ustadz? Lamun ndak basuh, sekali basuh di live interaktif. Bukan di kandang udo loh. Di live interaktif. Terima kasih ya Allah. Barakallahu fikum ya Allah Ustadz, dan kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum yang rela meluangkan waktunya di tengah kesibukan antum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan di masalah pemirsa yang masuk ke dewanfatwa.com. Barakallahu fikum Ustadz. Dan untuk di pembukaan acara ini kami minta nasihat ya Ustadz. Minta nasihat seperti biasa, selalu kami ingin minta nasihat dari antum dan share dari ilmu yang ada pada antum yang Allah titipkan. Boleh kami diberi nasihat tentang apa perbedaannya antara qanaah, yaitu merasa cukup dari Allah yang berikan, dan usaha yang harus tetap dilakukan, ya begitu. Jadi qanaah dan tidak berusaha lagi, atau bagaimana sebenarnya kita nih di sini dengan kondisi yang seperti ini, ekonomi dunia bahkan Indonesia juga seperti ini. Barakallahu fikum Ustaz. Tafadhal masykurah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qanaah dengan ikhtiar atau dengan kasab, merasa cukup dan berusaha, bukan dua hal yang bertentangan, bukan dua hal yang berbeda, bukan dua hal yang sama. Sehingga bila bukan dua hal yang sama, dia memang tidak perlu perbedaan. Yang dibutuhkan perbedaan hal yang ada kesamaan. Ya, kalau antum katakan apa beda Erwandi dengan meja, nah itu tidak ada. Memang beda antara Erwandi dengan meja. Iya. Ya, satu bisa ngomong, satu tidak bisa ngomong. Ya, dan seterusnya. Tapi kalau ditanyakan antara hal yang serupa, apa beda meja dengan kursi, itu dia hampir mirip. Ya, atau apa beda meja belajar dengan meja kerja. Nah, itu suatu hal yang bisa dijelaskan. yeah. Ya, itu secara logikanya perbedaan itu akan ditanyakan tentang dua hal yang hampir ada kemiripan. Yeah. Adapun tentang yang antum tanyakan qanaah dengan ikhtiar, dia memang dua hal yang berbeda, maka tidak perlu dijelaskan perbedaannya. Tetapi dan dua hal yang harus dijalankan oleh seorang manusia. Yeah. Oleh seorang manusia untuk dalam segala hal. Yeah. Ya,
Dan itu fitrah manusia. Sampai pun masyhur kisah Maryam, dia dalam kondisi Hamil besar. baru melahirkan. Iya, Baru melahirkan. baru melahirkan. Seorang wanita, seorang ibu yang baru melahirkan, yang baru menyelesaikan persalinan melahirkan, itu menghadapi peristiwa fisik yang berat. Iya. Dia berada dalam kondisi fisik yang lemah. Lalu Allah menyuruhnya untuk menggoyang pokok pohon kurma. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Kata Allah kepada Maryam, goyang pokok pohon kurma itu. Ketika disuruh goyang, dia goyang. Walaupun efeknya ada atau tidak, Anda mungkin kalau secara logika Anda mengatakan, ya Allah, jangankan saya dalam keadaan begini, dalam keadaan saya sehat, dalam kondisi berdiri, saya dibantu 10 orang ibu-ibu seperti saya, ya, kata Maryam, kalau Maryam menggunakan logikanya, ya, Iya. gak mengalahkan imannya. Ya Allah, kalau ini saya goyang dengan ibu-ibu yang sekuat saya, dalam kondisi normal, 10 orang saya kumpulkan, ini tidak akan menggoyangkan dan menjatuhkan kurma muda itu. Kurmanya muda, rutop. Iya. Kurma Kurma yang masih segar, maaf, rutop itu kurma yang sudah menguning, ya, dan bisa dimakan. Iya. Itu lengketnya kuat itu, akhi. Iya, belum Aja matang. sama aja kayak anak nyuruh antum, Ustaz, makan durian ya, ayo tuh ambil tuh, tolong antum goyang pohonnya. Hah? Iya. Itu antum bilang, Susah. ini bercanda ini Ustaz. Iya. Tapi Maryam karena tahu perintah Allah Azza wa Jal, dia dekatkan tangannya dan dia goyangkan, tusaqit alaiki rutaban janiyya, sehingga korma-korma itu berguguran dan dia makannya. Iya. Kadar gula yang dihasilkan oleh korma, kadar gula yang terbaik, karena dia langsung masuk ke dalam darah, tidak perlu proses lagi, hingga dia diberikan Allah Azza wa Jalla kekuatan. Apa yang kita ambil hikmah dari ini? Bahwa kasab, berusaha secara kemampuan kita, itu merupakan bagian dari konsekuensi dari rezeki yang Allah akan berikan tadi. Ya, bagian dari Nabi Musa alaihissalam, ya, Allah menyuruhkan dia memukulkan tongkatnya. Iya. Tak banyak tanya dia. Ya, sekuat apa sih pukulan tongkatnya sehingga ketaudil azim, sehingga sungai Laut. Iya. Laut Merah tadi itu terpisah dua, masing-masingnya bagaikan bukit yang besar, gunung yang besar, ketaudil azim. Bisa dasarnya dilewati oleh manusia dengan seluruh manusia yang ada. Iya, begitu. Ya. Ustaz, ya. Tidak langsung saja terbelah begitu saja, tidak. Dan ini sunnah kauniyah Allah terapkan. Ya, maka jangan kondisi yang seperti ini kemudian ya udah pasrah saja, kita di rumah aja. Ya, Iya, iya. kita nunggu aja sampai yang kapan orang datang mengantarkan rezeki buat kita. Iya. Siapa tahu datang lembaga zakat fulan yang peduli dengan orang-orang seperti kita, kemudian kita mendapatkan kebutuhan kita terpenuhi. Iya. Jangan, ya akhi. Iya. Kalau Anda bagian dari orang yang berhak, mustahik untuk mendapatkannya, jangan tunggu datang orang amil zakatnya. Anda yang mendatanginya. Halal bagi Anda meminta.
Nabi mengatakan la tahillul mas'alatu illa li thalath. Tidak boleh meminta-minta kecuali untuk 3 orang. Faqirin mudki', orang dalam keadaan fakir, tidak memiliki harta dan sangat mengenaskan kondisinya. Ya. Ya. Maka tidak boleh dia datang meminta. Dia sudah kasab, sudah berusaha kemari, ya, berusaha maksimal mencari rezeki, ya, dapat, tapi tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya. Ya. Maka dalam sini dia boleh datang kepada amil zakat, Ya. untuk mengambil haknya di amil zakat tersebut. Baik, begitu. Ya. Dan ketika itu dia akan merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Ya. Datang dia kemudian walhasil si amil zakatnya mengatakan, Bapak berhak mendapatkan 5 juta untuk bulan ini. Bulan depan kami belum tahu. Bapak ajukan lagi, kami lihat kondisi Bapak. Semoga sudah Allah selesaikan masalah keuangan Bapak. Bila belum, Bapak berhak mengajukan lagi bulan depan lagi umpamanya. Ketika dapat 5 juta, ya bersyukur kepada Allah. Mungkin kebutuhan Anda 7 juta umpamanya. Dapat 5 juta, bersyukur kepada Allah, merasa cukup. Ya. Ya. Seperti itu, akhi. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu Ustaz ya. Ah. Jadi kasab itu bagian dari itu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Dan alhamdulillah ini sudah masuk telepon yang tersambung. Kita coba tanyakan ini dari mana. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hamba Allah di Bogor ya. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Barakallahu fi Ustaz. Ingin izin bertanya Ustaz. Jadi teman satu kantor Ana Ustaz, dia kami bekerja di sebuah prinsipal bahan bangunan Ustaz. Dan di mana metode penjualan kita tuh melalui distributor Ustaz. Nah, karena sering intensnya kita berinteraksi dengan distributor untuk memasarkan barang kita, maka kadang distributor itu sering mengundang kita Ustaz. Nah, pada saat Idul Adha tahun lalu, teman Ana diundang untuk menghadiri Idul Kurban Ustaz. Idul Kurban tersebut, sehingga di saat setelah Idul Kurban kami diberikan daging Ustaz kepada distributor itu, pemilik distributor, untuk dibagikan ke teman Ana dan rekan-rekan kerja Ana yang lain. Nah, mohon nasihatnya Ustaz, apakah ini bagian dari riswa Ustaz? Baik. Wallahu a'lam. Yang riswa itu, kaedah riswa itu dia tidak memberikan kecuali karena dia akan mendapatkan manfaat bisnis dari Anda. Ya. Beda dengan daging kurban tadi. Ya. Daging kurban, ya, walaupun karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Ibnu Lutbiyah, kita Ibnu Lutbiyah diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penarik zakat, sebagai amil zakat, dan itu sudah dapat gaji. Ya. Ya, lalu Ibnu Lutbiyah diberikan hadiah oleh kaum tersebut. Dan terus terang datang kepada Rasulullah, membawa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza laka wa hadza ma uhdiya ilayya. Ya Rasulullah, ini yang kebawa, yang ini zakat, adapun ini hadiah dari kaum muslimin kepadaku yang kutarik zakat darinya. Maka Rasulullah mengatakan, ma balu qaumin ista'malnahu ala a'malin fajaa ilaina hadza lakum wa hadza ma uhdiya ilai. Fahal idza qa'ada fi baiti ummihi falyanzur ayuhda aw la. Ini kaidahnya. Rasulullah mengatakan bagaimana nasib satu kaum.
artinya dia berada dalam kondisi yang bahaya. Kami berikan dia suatu tugas, dan untuk tugas itu kami berikan dia tentunya gaji. Lalu tugas dilaksanakannya, dan dia datang membawa hasil tugas untuk memungut zakat dan membawa hadiah. Apakah kalau dia duduk di rumah bapak ibunya, Anda yang mengasih hadiah itu yang membedakan antara syubhah dan tidak? Iya. Jawabannya tentu tidak. Ya. Adapun tentang daging kurban, ya, Anda tidak berhubungan dengan dia dalam bisnis sebagai orang suruhan sebagai karyawan di kantor Anda, ya. Masih mungkin nggak Anda dapat hewan kurban? Mungkin. Daging hewan kurban? Mungkin. Maka tidak ada masalah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Kaidahnya seperti itu. Kira-kira seperti itu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas fatwanya. Bapak yang bertanya bisa paham ya Pak ya? Alhamdulillah. Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV ya Bapak. Baiklah. Berikutnya kita sambung pertanyaan dari website. Ini datang dari Bapak Agus Ustaz. Bapak Agus di Kampar Kabupaten Kampar Riau. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Saya hamba Allah dari Riau. Apa hukumnya Ustadz membantu orang untuk membuat SIM kendaraan bermotor dengan mengambil upah jasa di dalamnya? Membantu orang untuk membuat SIM kendaraan bermotor dengan mengambil upah jasa di dalamnya. Sebab jika yang bersangkutan membuat langsung tidak akan lulus uji praktek biasanya, begitu. Dan kebetulan saya bekerja di salah satu sekolah mengemudi di Riau. Nah, mohon nasihatnya, jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Itu layak untuk mendapatkan SIM, ya. Ya. Menurut Anda, karena Anda sebagai tenaga pengajar pengemudi, Ya. ya, sekolah pengemudi, menurut Anda dia layak. Nah. Tapi berkali-kali dia tes resmi tidak lulus. Nah. Lalu Anda bantu sehingga dapat, maka tidak ada masalah. Oh begitu. Dan Anda minta dari dia. Jadi boleh ya Ustaz ya, berusaha seperti ini ya. Barakallahu fikum, alhamdulillah. Dan kemudian ini sudah ada penelpon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Oh oke, Taib. Terputus, insya Allah kami masih tunggu teleponnya pemirsa ya. Kemudian ini pertanyaan datang dari Alfianita di Banten, Tangerang. Bertanya seperti ini, wah biasanya cewek. Bagaimana hukumnya jika dalam kondisi yang lagi lapar, sampai sakit perut dan pusing, tidak bisa keluar rumah untuk beli makan ya Ustadz? To the point. Ada anak laki-laki, ada anak bayi juga di rumah, sementara tidak ada uang cash. Sehingga harus beli GoFood pakai transfer Ustadz. Dan di aplikasinya sudah otomatis dapat potongan diskon yang lumayan besar dari Gojeknya. Karena sudah otomatis dari sistemnya, jika bayar pakai merchant uangnya, pemecahan uangnya itu, maka dapat diskon tersebut dan tidak bisa dimatikan. Lalu uang diskon yang didapat tadi dibuang dengan cara ditransfer untuk donasi ke masjid. Itu bagaimana hukumnya ya Ustadz? Berdosa atau tidak Ustadz? Begitu katanya. To the point. Lihatlah kondisi Anda. Pada dasarnya dia tidak halal. Nah. Ya. Iya. Mengandung unsur riba seperti yang sering saya jelaskan. Iya. Di mana yang memberikan kepada Anda manfaat dalam bentuk potongan harga adalah pihak e-walletnya. Dan Anda meletakkan top up, Anda mendepositkan uang, itu akadnya Anda meminjamkan kepada mereka. Iya. Bila mendapatkan potongan, terjadi riba, mendapatkan manfaat Andanya. Iya. Tapi bila kondisinya seperti Anda jelaskan, hujan atau di tengah malam gelap, ya, Iya, ada.
ya, Ya, seperti itu. urusan di rumah bayi pula. Ada bayi dan ada suami yang sakit, Nah, misalnya. dan terus tidak ada masalah, boleh yang Anda lakukan tadi, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Jadi sudah uzur ya, darurat ya, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini pertanyaan berikutnya datang dari Huda, Mas Huda di Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Saya pernah kerja di perusahaan pialang berjangka. Perusahaan pialang berjangka atau di trading gold yang disebut juga emas derivatif atau emas digital. Setelah 3 bulan berjalan, saya ragu ya Ustadz tentang halal atau haramnya, atau ada unsur riba atau tidaknya ini trading gold. Karena belum ada fatwa MUI tentang ini. Lalu saya memutuskan untuk keluar. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah langkah saya ini sudah tepat atau sudah benar ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khairan. Sudah benar, karena memang emas ditukar dengan rupiah disyaratkan oleh Nabi SAW, yadan biyadin. Emas diterima, uang diserahkan. Sedangkan di trading sekuritas itu uangnya nanti, emasnya nanti, karena berjangka. Ya, maka ini tidak ada uang diserahkan, tidak ada emas diserahkan. Untuk produk apapun ini juga haram. Apalagi emas yang disyaratkan oleh Nabi SAW untuk keabsahannya dan terhindar dari riba, tidak harus dilakukan tangan dengan tangan saling serah terima. Ya. Ya, yang dilakukan sudah benar, resign. Cuman ketika resign terus mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla, Alhamdulillah. sehingga selamat ke depannya untuk tidak terjebak lagi di dalam hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik Ustaz, seperti itu ya jawabannya kepada Bapak Huda. Barakallahu fikum Ustaz atas fatwanya. Kemudian ini pertanyaan berikut dari Lukmanul Hakim Bangkinang di Riau, Kabupaten Kampar. Bertanya seperti ini, Ustadz Erwandi, Assalamualaikum. Kami bekerja di SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu, milik sebuah yayasan. Di sekolah ada jual buku kepada anak-anak. Apakah boleh kepala sekolah mengambil keuntungan dari jual buku tersebut ya Ustadz? Sedangkan kepala sekolah sudah digaji oleh yayasan. Lantas, apakah untung buku tersebut masuk ke kas yayasan atau masuk ke kantong kepala sekolah? Sebaiknya bagaimana? Jazakallah khairan Ustadz. Ini contoh yang tidak baik dari seorang kepala sekolah. Ya, di mana dia memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya dirinya. Ya. Paling berbisnis, tinggalkan ruang pendidikan. Berbisnis, beli buku dari percetakan, dari penerbit, atau buat buku, cetak, Anda jual-jualkan. Ya, sehingga Anda mendapatkan uang. Tapi mengharuskan anak-anak membeli, yang jelas bertransaksi dengan anak-anak, mereka terpaksa tidak boleh. Apalagi anak-anaknya adalah level SD. Mereka belum sampai baligh, yang transaksinya itu tidak dibolehkan tentunya. Oh gitu ya. Kalau belum balik tidak boleh transaksi. Yang bertransaksi harus orang tuanya begitu Ustaz? Ya. Oh ya. Harus Anda hubungin, Anda suratin orang tuanya mau dia atau tidak. Ya. Tanpa diancam-ancam bahwa harus, ini mau nggak mau beli buku cetak. Kalau tidak Anda beli, ya Anda akan susah mengikuti pelajaran dan seterusnya. Ya. Tidak boleh. Itu memaksa orang membeli. Tapi kalau Anda referensikan, ya, sekarang alhamdulillah kalau saya tidak salah, Kementerian Pendidikan juga menyediakan buku belajar, buku wajib sekolah yang ada buku wajib ajar dalam bentuk PDF yang gratis kan ya? Betul Ustaz, namanya sekarang saat ini
kurikulum Merdeka nama. Kurikulum Merdeka ada yang PDF, ada yang PDF sekarang. Ada Ya, untuk SD. sedangkan Anda memaksa dia orang tuanya untuk membeli dari Anda. Nah, Ya, maka ini selain perbuatan yang tidak sah, transaksinya, Ya. gajinya tidak halal, juga merusak marwah pendidikan ya, yang harusnya seorang kepala sekolah, seorang guru mendidik siswa-siswanya dan atau mahasiswanya. Sekarang dia mengeksploitasi mereka dari sisi ekonomi mereka. Apalagi sekarang musim sedang sulit ekonomi ya. iya, Kalau bisa harusnya pihak sekolah membantu keuangan orang tua ya, bagi yang susah ya. Ya. Carikan solusi, Ya. Ustaz, ya. dicarikan solusinya oleh pihak yayasan, digratiskan umpamanya sebanyak 30%, Masya Allah. ya tidak bisa 100% karena sekolah swasta umpamanya. Tapi dicarikan solusinya, bukan malah Jepit. apa namanya, Mewajibkan untuk membeli suatu buku. ya, sambil menyelam minum air. Kenyang kembung nanti Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Dan ini tidak haramnya tidak boleh seperti kondisi seperti ini ya Ustaz ya. Udah cukup bergaji. Barakallahu fikum Ustaz atas fatwanya. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Rosmawati, Ibu Rosmawati di Madiun, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Arwandi. Ustaz, apa hukumnya penghasilan yang bersumber dari perkebunan cengkeh? Yang mana kita tahu cengkeh adalah salah satu bahan baku untuk pembuatan rokok seperti tembakau, dicampur dengan tembakau. Mohon penjelasannya Ustadz. Jika hukumnya haram, lalu bagaimana dengan yang sudah terlanjur kami makan dari penghasilan tersebut sudah sejak lama? Terima kasih banyak Ustadz atas nasihatnya. Begitu. Ya. Alhamdulillah, cengkeh adalah penghasilan rempah-rempah primadona dari Indonesia. Ya. Dan manfaatnya bukan hanya untuk rokok. Manfaat cengkeh banyak. Iya banyak. Ya. Kue bisa, Bahkan masakan bisa. kalau nasi kebuli, nasi ala Arab, India, Pakistan, itu mereka pakai cengkeh. Iya betul Ustaz. Karena Anda lihat dalam nasi itu ada cengkeh, ya, ada kapulaga, ada kapulaga, macam-macam. ada macam-macam. Ada juga kayu manis Ya. dan seterusnya. Itu barang-barang mahal di negara kita. Iya. Ya. Nah, bila ada fungsi lain selain untuk hal yang halal dan yang membeli kepada Anda bukan perusahaan rokok, hukum asalnya halal Anda menanam dan halal Anda menjualnya. nah, Ya. Kecuali tembakau. Tembakau tidak ada gunanya lain untuk selain rokok. ya, Ada tapi tidak sampai 1/1.000.000 digunakan oleh sebagian orang, tidak dalam bentuk industri, iya, digunakan sebagai pestisida organik, sebagai pembunuh hama. ya. Maka jangan tersinggung para perokok kalau mereka dikatakan hama, perlu dibunuh dengan rokok. Iya. Aduh, bisa gitu ya. Nah, Bekas- ini udah terlanjur Ustaz sepertinya ibu ini udah terlanjur makan ini dari penjualan di ke pabrik rokok mungkin. Apakah dia ke pabrik rokok? Dia kan tidak bisa katakan dia jual ke pabrik rokok. Nah, biasanya Dia ke tengkulak dulu Ustaz. Ke tengkulak dulu biasanya bukan? Kalau dia jual ke tengkulak, dan Nah. tengkulak itu bukan bagian dari pabrik rokok, tidak ada masalah. Iya. Brokernya itu ya. Nggak apa-apa ya. Tapi kalau tengkulaknya mengatakan ini ada pesanan dari pabrik rokok sekitar 1 ton lagi nyari-nyari ini, Nah, makanya saya naikin harganya. Nah, ini Anda haram menjual kepada dia. Nah, jelas akan digunakannya untuk rokok. untuk pembunuh manusia. Iya, rokok membunuhmu. Iya. Iya, rokok membunuhmu. Saya tidak salah dalam ungkapan saya. Iya. Membunuhmu itu pernyataan yang tertulis di rokok Iya, yang diwajibkan betul. Peringatan. pada kesehatan dunia. Iya. Tuh.
Begitu ya. Nah, lantas yang terlanjur, mungkin ibu ini sadar bahwa ini sudah terlanjur jual dan ketahuan bahwa ini untuk rokok, itu bagaimana, Ustaz? Kalau sudah terlanjur, dia tidak tahu penggunaannya, ya insya Allah dimaafkan oleh Allah. Amin. Kedepannya jangan jual lagi kepada dia. Iya. Begitu ya Ustaz ya, situasi petani kita begitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu kasihan sekali. Barakallahu fikum. Dan kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Ummu Unaisah. Ummu Unaisah di Palembang, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustaz Erwandi, mohon penjelasan bagaimana hukumnya door prize. Di tempat tinggal anak ada arisan RT yang wajib diikuti oleh semua warga. Pada setiap pertemuan ada door prize bagi yang hadir dengan nilai yang telah disepakati di awal pembentukan arisan. Jadi dananya sudah direncanakan masuk ke dalam kas arisan. Setiap pertemuan ada 3 door prize Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana hukum door prize ini? Syukron wa jazakallahu khairan, begitu katanya. Ya. Berarti door prize ini ada yang dapat, ada yang tidak. Iya, 3, cuma dapat 3 sekali ini undi. Dan itu diambilkan dari semua uang para peserta. Iya. Ya. Berarti kalau yang dapat dia untung, yang tidak dapat dia rugi. Iya. Udah saweran soalnya. Karena uangnya keluar. Iya. Maka ini namanya judi dan haram. Oh loh. Kapan door prize itu tidak haram Ustaz? Kalau hadiah itu diambilkan oleh pihak yang berpendapatan halal tentunya, Iya. ya, dan pun dalam suatu acara yang dibolehkan oleh syariat. Umpamanya ada kajian yang datang duduk di soft depan, ada door prize per orang Rp50.000. Itu ada seorang mutabarri' atau seorang donatur, ya, dan tidak ingin disebutkan namanya, dia ingin memacu semangat orang-orang untuk belajar ilmu syar'i duduk di depan. Tidak ada masalah. Barakallahu, seperti nggak masalah ya kalau udah ada yang kondisi seperti tadi Ustadz sebut ya. Terima kasih sudah bertanya ke Fatwa TV. Dan kemudian kali ini pertanyaan datang dari Tiara Meliana di Banten, Tangerang. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, saya sebagai reseller atau marketer hotel atau villa, menawarkan memasarkan hotel atau villa. Jika ada customer yang ingin sewa hotel atau villa tersebut, maka harus langsung membayarkan sewa villa atau hotel di awal. Setelah customer melakukan pembayaran melalui saya setorkan uang kepada agen hotel atau villa tersebut untuk dapat membookingnya. Uang sewa yang disetor ke customer kepada saya adalah termasuk fee-nya saya. Contoh, harga sewa dari hotel villa adalah 1 juta, lalu saya pasarkan 1,2 juta. Nah, customer transfer ke saya. Nah, apakah uang seperti ini atau pendapatan seperti ini diperbolehkan Ustadz? Jazakallahu khairan. Kalau berbeda bentuknya. Kalau pihak hotel mengatakan ada kesepakatan antara perusahaan Anda dengan hotel atau antara agensi Anda dengan hotel, bahwa kata hotel, kami jualkan dari ke kamu 1 juta. Ya, kamu terserah mau jual berapa. Kalau harga hotel berapa? Kalau langsung harga kami umpamanya 1 juta 100. Ya. Dia jualkan juga 1 juta 150 atau 1 juta 200. Ya, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Karena ini kata dia, jualkan. Ya, dia beli dulu. Dia datang ambil dulu atau dia beli dulu. Ya. Tapi kalau dia kemudian bertransaksi dulu dengan si konsumen, kemudian baru dia beli, baru dia sewa, kemungkinan tidak ada tidak tersedia. Ya. Ini menjadikan gharar, dan Rasulullah melarang jual beli gharar, yaitu menjual barang belum
Anda beli atau belum Anda terima. Iya. Ya. Jadi Nah, kalau dalam kondisi Anda belum, dia tadi ingin membeli, saya ingin Sewa. umpamanya sewa. iya, Lalu Anda belum jawab. Sebentar ya, saya ya carikan. kami cek dulu. Cek. Lalu Anda cek, fulan, Pak, saya mau sewa ini, kata Anda. Iya. Nah, nanti saya sewakan ke klien saya. Dapat berapa saya harga? Oh ya udah 1 juta. Iya. Saya sewa ya. 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 Pembayarannya kapan? Ya biasa. Di Kata Anda agensi. Iya. Ya, setelah dia masuk, saya bayarkan ke Anda. Iya. Setelah orang saya masuk. Iya. Ya, itu boleh, tidak ada masalah. Oh gitu. Alhamdulillah. Namun kalau yang ada variabel satu lagi Ustaz yang tidak dibolehkan, yang ada gorornya tadi, bagaimana Ustaz Afan? Dia tidak menyewa dulu, Iya. lalu langsung dia jualkan. Oh. Nah, Ya. bisa jadi tidak dia dapatkan kamarnya. Oh iya. Padahal dia sudah berakad menyewakan. Iya. Kan gampang tinggal kembalikan uangnya. Iya, tapi itu sudah melakukan hal dilarang oleh Nabi, menyewakan sesuatu yang belum Anda kuasai atau Anda miliki. Iya. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, seperti itu Ustaz ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum kepada Ibu Tiara Meliana mentuntaskan acara kita di sore ini. Barakallahu fikum Ustaz, atas waktu yang sudah luangkan, nasihat dan ilmu yang sudah di-sharing kepada kita semua. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah antum sampaikan kepada kami semua di sini. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup? Silahkan. Barakallahu fikum. Semoga pekan depan kita dipertemukan lagi ya Ustaz ya. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah tuntas acara live interaktif ekonomi Islam bersama Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan melalui acara yang sama, di jam yang sama, hari yang sama insya Allah. Dan kami sekali lagi mengajak kepada pemirsa untuk sekalian menggunakan manfaat ini, manfaat peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening yang aktif yang tertera di layar. Baiklah, kami tunggu ya konfirmasinya. Barakallahu fikum. Dan acara ini kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami.